Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita untuk menggerakkan kaki kita untuk hadir di masjid kita ini dengan satu tujuan, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah amalan-amalan yang dilakukan pada hari Jumat. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, hari Jumat adalah penghulu hari. Hari Jumat adalah hari pertama diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Hari Jumat adalah hari ketika Nabi Adam alaihi salam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakan buah khuldi. Dan pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salam dimasukkan kembali ke dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Jumat awal diterbitkannya matahari,
Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, hari Jumat adalah hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya kita diwajibkan untuk mengerjakan salat wajib Jumat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, di dalam hari Jumat betapa banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in dan kepada kita sebagai umatnya. Sebelum diperintahkan kita salat 5 kali sehari semalam, yang awalnya 50 kali sehari semalam, apa yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum salat? Bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Yang pertama diwajibkan Allah sebelum salat, puasa, zakat dan haji adalah zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Inilah yang pertama diperintahkan Allah. Begitu juga ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada bulan suci Ramadan di Gua Hira, terletak di Bukit Nur. Ayat pertama turun bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji, tetapi ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Surah Al-Alaq 1 sampai 5, bukan perintah salat. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Bismi rabbika, itulah zikrullah. Bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Yang mana yang harus kita baca? Bismi rabbika itu yang mana? Itulah Asmaul Husna, 99 namanya Allah, itulah Bismi Rabbika. Dan dijadikan stempel di telapak tangan kita. Di telapak tangan kanan dan kiri kita ada tulisan Arab. Pernahkah kita baca? Ada 18 dan 81. Itu jumlahnya 99. Itulah Asmaul Husna. Jumlahnya 99. Ada 99 kalimat tauhid ada pada diri kita. 99 ruas nama yang ada pada diri manusia, yang diawali dengan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam dan seterusnya. Dan itulah yang selalu diulang-ulang, yang mewakili 99 asma Allah ada pada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oleh para mufassir memberikan penjelasan Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah. Itulah alam semesta yang digambarkan 99 namanya Allah. Itulah alam semesta. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka ibadah yang diwajibkan pertama sebelum salat, puasa, zakat dan haji adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Orang melaksanakan haji dan umrah ini yang pertama banyak dibaca. Ketika masuk di tanah haram, sampai dia tawaf, sampai dia sa'i, sampai wukuf di padang Arafah, inilah yang banyak dibaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Inilah yang pertama diwajibkan Allah sebelum salat, puasa, zakat dan haji. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah.
Dari mana awal? Siapa yang pertama? Asbabnya adalah subhanallah, siapa yang pertama mengucapkan? Inilah ibadahnya para malaikat. Mulai diciptakan para malaikat adalah mengabdi, menyembah kepada Allah, mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Inilah zikirnya para malaikat. Alhamdulillah, inilah zikirnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ditiupkan roh ke dalam jasadnya, setelah sampai roh di mulutnya, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Setelah itu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Siapa itu yang punya zikir la ilaha illallah? Adalah Nabi Nuh alaihi salam. Zikirnya Nabi Nuh satu saja disuruh menegakkan kalimat la ilaha illallah kepada Nabi Nuh dan umatnya dan keluarganya, tapi tidak satu pun yang mampu mengucapkan kalimat ini. Betapa beratnya kalimat la ilaha illallah bagi hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi mengajarkan dakwah la ilaha illallah kepada anaknya Qan'ah, istrinya Nabi Nuh tidak mampu mengucapkan kalimat ini sehingga dia mati dalam kekafiran. Semua yang sehat pada zaman Nabi Nuh tidak ada yang mampu mengucapkan kalimat ini. Siapakah yang mampu pada zaman Nabi Nuh? Hanya orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang bisu, dan orang yang berpenyakit kusta. Itulah yang selamat dan itulah yang menjadi keturunan sampai sekarang ini. Yang mau beriman hanya orang buta, orang tuli, orang buta, orang bisu, dan orang yang berpenyakit sopak, orang yang penyakit rusak kulitnya. Dan itulah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi banjir. Dengan kalimat la ilaha illallah, itulah juga yang menyembuhkan orang yang buta dapat melihat, orang yang tuli dapat mendengar, orang yang bisu dapat berbicara, orang yang lumpuh dapat berjalan, dan orang yang berpenyakit kusta sembuh semua dari penyakitnya dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu kepada Nabi Ibrahim. Apa zikir Nabi Ibrahim? Satu saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan langsung salat, puasa, zakat dan haji kepada Nabi Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi zikirnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan Allahu akbar, Allah Maha Besar. Kenapa? Karena tidak ada menyembah Allah. Yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim adalah menyembah patung berhala. 300. Berapa berhala yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim? 360 berhala. Kenapa harus 360? Yang disembah umatnya Nabi Ibrahim pada zamannya adalah satu hari satu Tuhan. Dalam satu tahun 12 bulan 360 hari 360 Tuhan yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim. Tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah kepada Allah hanya Nabi Ibrahim yang menegakkan kalimat Allahu akbar, sehingga Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Dan ketika dibakar, yang dapat meredahkan panasnya api tidak lain kalimat Allahu akbar. Maka terjadi kebakaran, perbanyak takbir. Yang bisa meredahkan terjadinya kebakaran adalah takbir Allahu akbar. Makanya ketika terjadi kebakaran, kenapa disuruh bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar? Itulah yang mampu meredahkan api itu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, sampai kepada Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Inilah zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tiada daya dan kekuatan kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Kunci awalnya dan penutupnya adalah kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita tinggalkan rumah kita, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Inilah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita untuk bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jemaah yang sama dimuliakan ini. Yang kedua yang harus kita perbanyak baca adalah perbanyak salawat pada hari Jumat. Kenapa harus salawat yang harus diperbanyak, bukan yang lain? Salah satu ibadah yang dilakukan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah sendiri melakukannya hanya salawat. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan kita puasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak melaksanakan puasa. Allah mewajibkan kita bagian mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Disinilah digambarkan innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya salawat kepada Rasulullah. Dan salah satu amalan ibadah yang diganjar, yang diberikan amal satu, kita salawat kepada Rasulullah, dibalas oleh Allah 10 pahala. Satu kali kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah membalas 10 salawat. Jadi satu salawat kita kepada Rasulullah, Allah membalas 10. Masallu ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat, kasih sayang 10 kasih sayang. Mau disayangi, mau mendapatkan syafaatnya Allah, salawat kepada Rasulullah. Mau diterima doanya, salawat kepada Rasulullah. Mau dimudahkan rezekinya, urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, berapa kali kita salawat kepada Rasulullah dalam satu hari, satu malam? Jangan sampai lebih banyak kita membaca SMS, WA kita, FB kita, Instagram kita daripada salawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan orang yang rugi. Makanya Allah bersumpah wal asri, demi waktu, demi masa. Kenapa Allah bersumpah? Yang tidak rugi adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, itulah yang tidak rugi. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu ketika kita mau tidur, apa yang kita lakukan? Perbanyak zikir dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga yang harus kita perbanyak adalah perbanyak sedekah di subuh hari. Kenapa harus di subuh hari? Di subuh hari adalah pembagian rezeki kepada Allah. Di subuh hari ada khusus malaikat mendoakan orang-orang yang senantiasa bersedekah. Dan di subuh hari adalah tempat yang makbul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya rezeki, mohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang berat kalau orang yang tidak terbiasa bangun salat subuh, bagaimana dia bisa bersedekah salat subuh kalau dia tidak datang untuk salat subuh? Jemaah yang sama dimuliakan, olehnya itu sebelum kita tidur selalu berniat, ya Allah bangunkan saya untuk melaksanakan salat subuh. Bangunkan saya ya Allah untuk bangun salat tahajud. Kalaupun kita tidak terbangun, sudah ada dicatat pahala kita, sudah inna ma'amul bin niyah. Kita sudah berniat untuk melakukan amal. Tetapi kalaupun niat sudah tidak ada, jangan berharap amal, karena niatnya pun juga tidak ada. Kita selalu berusaha
yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perbanyak membaca surah Yasin pada hari Jumat. Kenapa surah Yasin bukan yang lain? Nyata di dalam surah Yasin ada ketentuan salamun qaulan mir rabbir rahim, dan di situ ada innama amruhu iza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Kenapa di akhir ayat surah Yasin itu adalah satu ketentuan keputusan Allah bahwa segala permohonan ibadah kita kepada Allah kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Apapun yang kita minta akan dijabah oleh Allah, jadi pasti terjadi kalau Allah berkehendak. Kuncinya adalah ketika kita menghadapi sakaratil maut, insyaallah mudah menghadapi sakaratil maut orang yang senantiasa mengamalkan, membiasakan membaca surah Yasin pada hari Jumat. Kenapa pada hari Jumat? Karena hari Jumat adalah hari di mana akan bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana akan ditimbang terima kita amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan ditentukan masuk surga atau neraka pada hari Jumat, di mana pada hari Jumat akan ditentukan amal-amal ibadah kita, pengampunan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka marilah pergunakan hari Jumat ini, perbanyak zikir, perbanyak selawat dan membaca ayat suci Al-Quran. InsyaAllah itulah akan membawa kita keselamatan di dunia wal akhir. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwa samiun alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya innaka syami'un qaribun mujib ya kad hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.